Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari sedang bisa berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Santapan kehidupan yang memberikan selalu kekuatan di dalam hidup untuk mencari kebenaran dan hidup di dalam kebenaran Allah. Hari ini kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tibalah kesempatan juga yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyuguhkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar kisah bagaimana Yohanes mengalami kematian. Tetapi sesungguhnya cerita ini atau Injil ini itu bukan berbicara tentang Yohanes, penekanannya pada Yesus. Pada Yesus, karena cerita ini mau diangkat kembali setelah kematian Yohanes. Lalu bagaimana kematian Yohanes, namun tiba-tiba ada seseorang yang didengar oleh Herodes yang juga luar biasa. Ia melakukan pewartaan, kesaksian. Dan bagi Herodes ini juga menjadi suatu ancaman. Apakah Yohanes sudah bangkit lagi dari antara orang mati? Menjadi titik poin dari pemberitaan hari ini adalah Yesus. Yesus yang berkuasa. Yesus di sini mau dibandingkan dengan Yohanes, bahwa kalau Herodes saja menganggap Yohanes adalah seorang nabi besar,
seseorang yang sangat ditakutinya, seorang yang sangat disegani, apalagi Yesus. Sesuatu yang mungkin mengganggu kehidupan Herodes, ya. Karena ada seorang yang jauh lebih besar yang ia dengar dari Yohanes, tetapi ia percaya bahwa itu Yohanes. Di sini sesungguhnya Herodes memberikan satu pengakuan akan kebesaran Yohanes, akan kebesaran Allah, akan kebesaran Yesus. Ketakutan Herodes adalah kebesaran dari Allah itu sendiri. Ada sesuatu yang begitu luar biasa yang diwartakan oleh Yohanes, lalu diwartakan oleh Yesus, yang membuat Herodes itu menjadi cemas, takut, khawatir, tidak tenang. Tentu pewartaan itu adalah pewartaan yang pasti melanggar atau berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh Herodes, sehingga Herodes menjadi cemas. Kalau pewartaan Yesus tidak berlawanan dengan kehidupan Herodes, tentu Herodes akan menjadi senang. Tetapi di sini, ketika pewartaan Yesus menjadi suatu kegelisahan dan ketakutan bagi Herodes, maka berarti Herodes telah melakukan suatu pelanggaran atau perbuatan-perbuatan yang tidak layak, tidak pantas, sehingga dia takut ketika Yesus mewartakan tentang kebenaran. Poin di sini adalah tentang kebenaran. Allah adalah sumber kebenaran. Segala kebenaran selalu berasal dari Allah. Dan segala sesuatu yang berasal dari Allah adalah benar. Sehingga kalau kita ingin mewartakan, memberikan kesaksian, harus selalu bersumber pada intinya, yaitu Allah sendiri. Harus selalu bersumber pada ajaran ilahi, kebenaran itu, yaitu dalam Allah sendiri. Dan kita akan menemukan kebenaran itu. Maka setiap orang yang ingin menyampaikan kabar sukacita tentang kebenaran, tentang kasih, tentang cinta, tentang kerajaan, maka dia harus bertolak atau bersumber pada kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran sejati, yaitu dalam diri Yesus sendiri, dalam diri Allah. Orang yang berbuat jahat pasti takut, pasti gelisah dan khawatir ketika ada pemberitaan tentang kebenaran, tentang kerajaan Allah, tentang kebaikan. Hari ini, peristiwa atau cerita tentang Yohanes mau memberikan kita suatu gambar bahwa kebenaran itu mutlak. Kebenaran itu tidak boleh diputar-balikan, tidak boleh menjadi suatu ada satu tawaran, bargaining. Kebenaran tidak bisa ditawar, menawar. Ini bukan soal barang. Kebenaran itu harga mati, tidak ada harganya. Itu mati. Jikalau kebenaran, ya kebenaran. Jikalau itu salah, ya salah. Dan peristiwa hari ini dalam diri Yohanes memberikan kita suatu situasi di mana orang yang berani hidup di dalam kebenaran, bersaksi tentang kebenaran, selalu pasti ada risiko. Risikonya penolakan, tidak disukai orang, dibenci orangnya. Selagi kita masih berada di dunia, dunia akan membenci kita. Dunia akan membenci kebenaran. Dunia akan menolak orang-orang benar. Dan risiko yang paling parah adalah kematian. Tetapi Yesus mau mengingatkan kita, jangan takut berbicara tentang kebenaran. Sebab siapa yang setia sampai akhir, dialah yang akan diselamatkan. Hari ini mari kita, saudara-saudara, diajar oleh Yesus supaya hiduplah di dalam kebenaran. Jangan takut, jangan cemas. Kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, membiarkan Dia bekerja dalam hidup kita, kita memanggil Allah Roh Kudus untuk selalu menuntun dan membimbing kita. Kita tinggal bersama Allah, maka hidup kita selalu di bawah terang kasih. Hidup kita selalu di bawah kebenaran. Ketika kita berlangkah, ketika berpikir, kita berbicara, kita bersaksi, dan berbuat sesuatu, kita selalu melakukan atas kebenaran. Jangan takut berbuat kebenaran, sebab Tuhan ada selalu bersama kita. Tuhan memberkati dengan berkat-Nya yang berlimpah.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.